Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianti dengan NIM 21650082. Perkenalkan, nama saya Humaira Mutahara dengan NIM 21650043. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 21650084. Jelaskan jalannya program per baris pada slide nomor 4 dan 5. Pada program bahasa C, baris pertama adalah library function yang berfungsi untuk input dan output. Baris kedua, void main, berfungsi menghitung dua buah angka atau menghitung kode yang ada pada sintaks. Jika program tersebut tidak mempunyai void main, maka program tersebut tidak akan berhasil dieksekusi, karena void main mempunyai keutamaan untuk menjalankan sebuah program. Baris 3, 4, 5, dan 6 adalah pendeklarasian variabel dengan tipe data integer. Kemudian variabel A diisi dengan angka 5, sedangkan variabel B diisi dengan angka 2, dan hasil penjumlahan dari A tambah B disimpan pada variabel hasil. Baris ketujuh, berfungsi untuk mengeksekusi hasil yang ada pada variabel hasil untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu 7. Kemudian untuk program bahasa C++, pada umumnya hampir sama dengan bahasa C, namun terdapat perbedaan yaitu di bagian output. Dan untuk program Java, public static void main string args merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java. Karena tanpa adanya elemen tersebut, program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java tidak akan berjalan dengan baik. Pada elemen tersebut pula terdapat kata public. Public merupakan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa elemen atau statement tersebut bersifat public, yang artinya dapat dipanggil dimanapun. Di dalam metode main dapat kita lihat terdapat string args yang terdapat di dalam tanda kurung. Bagian yang terdapat di dalam kurung tersebut disebut dengan parameter atau argumen. Public static void main string args. Public dapat diartikan bahwa argumen atau metode main merupakan sebuah metode yang bersifat public. Dengan kata lain, metode main dapat dipanggil di mana saja. Void merupakan suatu tipe data yang menyatakan bahwa deklarasi kode tidak memerlukan nilai balik atau return. Pada kasus ini, metode main tidak memerlukan sebuah nilai balik. String menyatakan bahwa argumen yang terdapat pada kode Java tersebut merupakan string, dan args merupakan argumen bertipe data string yang mengandung array. Dari mana kita tahu bahwa args mengandung array? Perhatikan pada string args, pada elemen tersebut mengandung tanda kurung kotak, yang mana dalam bahasa pemrograman tanda tersebut diartikan bahwa elemen tersebut merupakan array. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel dan sebutkan contohnya. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Ketika kita membuat sebuah variabel, satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Setiap variabel memiliki nama yang dipakai sebagai identitas variabel. Sesuai dengan namanya, isi variabel bisa berubah sepanjang kode program. Contoh, jika saya membuat program menghitung luas persegi, maka bisa saya menyiapkan variabel panjang dan lebar yang nantinya diisi dengan angka. Variabel juga biasa dipakai untuk menampung nilai inputan. Misalnya jika kita ingin nilai panjang dan lebar diisi oleh pengguna aplikasi. Ketentuan apa yang harus diperhatikan pada saat membuat variabel? Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat variabel pada program C atau C++ atau Java yakni sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah digunakan dalam program seperti keyword maupun function. Lalu, yang kedua, pembuatan variabel maksimal berjumlah 32 karakter. Ketika karakternya melebihi 32 atau sesuai dengan persyaratannya, maka karakter selebihnya tidak dapat disimpan oleh komputer. Lalu ketika dituliskan, variabel huruf besar dan huruf kecil haruslah berbeda. Karena ketika sama, maka program tersebut akan terjadi error. Yang ketiga, ketika menuliskan variabel, karakter pertama harus huruf atau karakter garis bawah ataupun underscore, dan karakter berikutnya boleh huruf ataupun angka.
ataupun karakter garis bawah seperti underscore. Lalu yang keempat adalah variabel tidak boleh dipisahkan dengan spasi atau baris kosong seperti blank. Sebutkan 10 contoh variabel yang benar dan yang salah. Untuk contoh pembuatan variabel yang benar yaitu dapat dilihat di sini, huruf A besar dan huruf A kecil itu berbeda. Ketika dibaca variabelnya maka akan menampilkan hasil yang berbeda. Lalu yang kedua, penulisan nilai yang diawali dengan huruf besar dan huruf kecil. Lalu yang ketiga, penulisan harga jual. Harga jual yang yang tidak dispasi tetapi menggunakan awalan huruf besar. Lalu yang kedua, menggunakan underscore. Lalu penulisan harga jual yang disingkat tetapi menggunakan huruf besar untuk kedua hurufnya seperti HJ, dan penulisan harga jual yang menggunakan huruf kecil, HJ yang menggunakan huruf kecil. Yang keempat, penulisan yang diawali dengan underscore, lalu huruf berikutnya adalah huruf besar dan huruf kecil. Lalu penulisan tambah yang diawali dengan huruf besar dan huruf kecil. Lalu untuk penulisan switch itu dikecualikan karena switch merupakan bagian dari keyword yang apabila dituliskan sebagai variabel, ia tetap dibaca sebagai keyword, maka ketika dijalankan program tersebut akan error. Berikutnya adalah contoh penulisan variabel yang salah pada program C atau C++ maupun Java. Yang pertama adalah 2A. Ketika menuliskan program yang diawali dengan huruf angka, maka program tersebut akan mengalami error. Sekalipun setelah angka tersebut ada huruf, tetapi sesuai dengan persyaratan penulisannya, maka tidak boleh diawali dengan angka. Lalu yang kedua adalah penulisan nilai kurang 3. Nah, di sini ketika kita membuat program penjumlahan maupun pengurangan, maka yang dibaca pada program adalah pengurangan. Maka dari itu ketika membuat program tidak boleh menggunakan tanda garis kurang. Lalu yang berikutnya adalah underscore spasi harga. Ketika kita membuat variabel yang seperti ini, maka program tersebut tidak akan berjalan atau error, dikarenakan persyaratan membuat variabel C atau C++ tidak boleh disertakan spasi ataupun karakter yang kosong. Lalu ada beberapa yang dikecualikan seperti long, int, void, float, dan switch. Itu masih merupakan bagian-bagian dari keyword, jadi apabila dituliskan sebagai variabel, maka itu tidak akan dibaca. Konstanta adalah sebuah tempat yang menampung suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Berikut contoh konstanta dalam program C. Seperti yang kita lihat di layar pada program C, yang konstanta di luar main void menggunakan huruf kecil untuk konstanta situs dan IPK. Karena nilai konstanta situs berupa teks, maka harus ditulis dalam tanda kutip. Bisa Anda perhatikan juga bahwa untuk perintah print menggunakan tanda %s karena konstanta situs berisi nilai string atau teks. Sedangkan untuk menampilkan nilai konstanta IPK menggunakan %f karena nilainya berisi angka float atau pecahan. Selain menggunakan perintah define, konstanta juga bisa dibuat menggunakan perintah const. Bedanya, pembuatan konstanta ditempatkan dalam fungsi main dan juga harus ditulis tipe data dari konstanta tersebut. Pada contoh program C yang konstanta di dalam main void, perintah const_char situs dalam kurung 20 sama dengan tanda kutip www.duniailkom.com. Artinya konstanta situs dengan tipe data char yang diisi nilai tanda kutip www.duniailkom.com. Sedangkan perintah const float IPK sama dengan 4,00, artinya konstanta IPK dengan tipe data float yang diisi nilai
4,00. Apa yang dimaksud dengan konstanta? Sebutkan contohnya. Tipe data standar merupakan tipe data yang tersedia pada librari bahasa pemrograman. Berikut beberapa tipe data standar pada bahasa pemrograman C atau C++. Yang pertama yaitu tipe data char. Adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Perlu diingat bahwa tipe data char hanya dapat menyimpan data berbentuk karakter dan hanya satu karakter. Oleh karena itu, apabila Anda memasukkan lebih dari satu karakter, maka nilai yang akan tersimpan hanya karakter pertama. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data char yaitu 1 byte atau 8 bit. Selanjutnya kedua, tipe data integer. Tipe data integer adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data integer yaitu 4 byte atau 32 bit. Dalam tipe data integer terdapat operator standar yaitu antara lain 1. Penjumlahan yang dinotasikan dengan simbol tanda tambah, 2. Pengurangan yang dinotasikan dengan simbol tanda kurang, 3. Perkalian yang dinotasikan dengan simbol tanda bintang, keempat. Operator pembagian. Pada operasi pembagian, div menghasilkan bilangan bulat dengan mengabaikan sisa pembagian, sedangkan untuk mendapatkan sisa hasil baginya, gunakan modulus atau mod. Ketiga yaitu tipe data floating point single processing atau float. Floating point adalah tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori yang bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data float yaitu 4 byte atau 32 bit. Selanjutnya yang keempat, tipe data double floating point atau double. Double floating point sama seperti float, yaitu salah satu tipe data yang bersifat menyatakan bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Bedanya adalah penyimpanan angka maksimal lebih besar daripada float, atau otomatis double juga akan membutuhkan memori yang lebih besar. Besarnya memori yang dibutuhkan tipe data double yaitu 8 byte atau 64 bit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.